Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Broden 1 akan melakukan presentasi terkait proyek akhir, yaitu safety check sistem deteksi alat pelindung diri dengan chatbot terintegrasi. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah lebih baik saya memperkenalkan teman-teman anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada Aji Saiful, ada Adilatus Ardias, ada Faiza Apriliza, dan saya sendiri ada Kinanti Mechika Utami. Next. Baik, kita melihat daripada latar belakang. Nah, jumlah peningkatan kecelakaan kerja di Indonesia semakin meningkat. Menurut ILO, kematian penyakit akibat kerja, PAK, maupun kecelakaan kerja di seluruh dunia sebesar 1,1 juta. Lalu menurut BPJS Ketenagakerjaan, kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada tahun 2021. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, salah satu penelitian menunjukkan bahwa tidak memakai perlengkapan pelindung menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya APD. Next. Oke, kita melihat pada rumusan masalah ada 2 poin. Poin pertama, bagaimana kita dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi APD pekerjaan konstruksi. Poin kedua, bagaimana kita dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk menjawab pertanyaan seputar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Next. Di sini untuk pengambilan dan pengolahan data, untuk dataset deteksi APD itu diambil dari platform RoboFlow dengan jumlah sebanyak 2.436 data training dan 545 data validasi. Dataset ini terdiri atas 5 kelas, ada safety vest, helmet, mask, glove, dan glasses. Next. Dataset untuk chatbot sendiri itu tidak diambil dari platform manapun, tetapi dataset dibuat sendiri yang bersumber pada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dataset ini terdiri atas 27 kelas atau tags dan 180 pattern. Next. Nah, untuk data pre-processing yang dilakukan, ya untuk deteksi APD sendiri, pertama itu ada pelabelan atau anotasi, split data training dan validasi, dan terakhir resize image. Untuk chatbot itu ada encoding data, remove fungsional, split data training dan validation, tokenization, dan input formatting. Untuk pemodelan dan pengembangan model AI untuk deteksi. Model yang digunakan untuk melakukan deteksi APD adalah YOLO V8. YOLO V8 sendiri adalah gabungan dari beberapa pengembangan versi sebelumnya termasuk YOLO V2 dan YOLO V3. Pada tahapan modeling untuk deteksi objek ini menggunakan hyperparameter sebagai berikut. Untuk pengembangan model AI yang chatbot, ini kami menggunakan BERT, yaitu Bidirectional Encoder Representation from Transformer. BERT merupakan arsitektur deep learning yang truly bidirectional sehingga mampu membaca konteks dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Untuk training model chatbot, proyek ini menggunakan IndoBERT sebagai pre-trained model dengan hyperparameter tuning seperti berikut ini. Selanjutnya, performa model untuk deteksi APD. Untuk deteksi APD dilakukan beberapa percobaan di mana base model yang diperoleh adalah model dengan YOLO V8 dengan nilai mean average precision atau MAP dalam threshold 0,5 sebesar 73,1% untuk seluruh kelas. Next, saat melakukan modeling terdapat 5 percobaan dengan jumlah dataset dan hyperparameter yang berbeda. Nilai MAP pada 0,5 untuk setiap kelas ditunjukkan pada grafik ini. Next, performa model untuk chatbot. Untuk fitur chatbot juga dilakukan beberapa percobaan di mana model BERT dengan IndoBERT memiliki kinerja yang paling baik dibandingkan percobaan lainnya dengan akurasi mencapai 87,5%. Next, ketika melakukan pemodelan untuk chatbot terdapat percobaan dengan 2 model yang berbeda, yakni BERT dan LSTM. Percobaan ini dilakukan menggunakan jumlah epoch yang berbeda tetapi dengan hyperparameter yang sama. Selanjutnya, dari hasil evaluasi dapat diambil insight bahwa model YOLO versi 8 sudah cukup bagus dalam mendeteksi APD pada gambar, video, ataupun melalui webcam secara real time. Sedangkan model BERT juga cocok digunakan untuk chatbot terkait K3 ini karena sudah memiliki kemampuan untuk melihat konteks dari suatu kata. Ya, di sini saya akan presentasikan arsitektur aplikasi AI yang dibangun. Di sini mulai dari user memulai menginput masuk ke URL, kita diproses ke
CSS, HTML, dan JavaScript, dan akan di HTTP request melalui web server dengan Python dan Flash untuk mengambil web file di sini, dan juga akan dikembalikan melalui TCP atau IP dengan HTTP respon, dan akan dikembalikan ke klien dan akan di-display kembali ke user. Nah, di sini juga ada flowchart aplikasi AI yang dibangun. Di sebelah kiri ada flowchart tentang deteksi APD, dan di sebelah kanan ada flowchart tentang chatbot. Nah, di sini ada contoh user interface yang aplikasi AI yang dibangun, nanti tersedia di demo. Di sini ada tampilan home seperti ini. Untuk tampilan fitur deteksi seperti ini, ada 3 fitur, yaitu upload image, upload video, dan webcam real time. Nah, di sini ada tampilan chatbot. Di sini ada tombol pop-up yang diklik akan memuat chatbotnya, dan di sebelah kanan di sini ada profil dari Broiden 1. Nah, untuk kesimpulannya, website Safety Check berhasil dikembangkan dengan memiliki 2 fitur utama, yakni deteksi dan chatbot. Model YOLO V8 digunakan untuk deteksi memiliki performa MIFI 0,5 sebesar 0,731 untuk all class. Sedangkan untuk chatbot menggunakan model Indobot dengan akurasi sebesar 87,5%. Berdasarkan hasil pengujian dengan black box, website Safety Check telah berfungsi dengan semestinya. Nah, kami dari Broiden 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Saifuddin Zuhdi selaku Homeroom Coach Broiden, dan juga coach domain lainnya, dan juga mitra penyelenggara MSIP kami PT Orbit Ventura Indonesia. Untuk meraih masa depan yang cerah tidak akan dapat dengan mudah. Kamu harus mau berkorban untuk mendapat hal itu. Kami yakin, dan kita mempunyai quote, yaitu yakin aja dulu masuk FVB Fest. Sekian dari Broiden 1, terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan.